Tetapi juga di sana solat juga terangkai dari 3 perkara juga. Di sana ada rukun, di sana ada wajib, di sana ada sunnah. Ada namanya rukun solat, ada wajib solat, ada sunnah solat, baik sunnah ucapan atau sunnah perbuatan. Di sana ada yang keempat yang disebut dengan syarat, tetapi syarat kan di luar solat. Syarat itu di luar solat, seperti harus Islam yang solat itu, kemudian yang kedua berakal, kemudian harus tamyiz, bisa membedakan, kemudian juga tidak ada hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, kemudian tidak ada najis yang menempel pada badan, pakaian atau tempat solat gitu ya, kemudian juga menutup aurat, kemudian masuknya waktu solat, kemudian menghadap kiblat, termasuk juga niat. Itu namanya syarat ya. Syarat itu dilakukan sebelum sholat, dan syarat ini menentukan sah dan tidaknya ibadah. Kalau 9 syarat ini ada, berarti sah ibadahnya. Tapi kalau 9 ini tidak ada, atau salah satu dari 9 ini tidak ada, berarti tidak sah ibadahnya. Tapi kita tidak membicarakan syarat ya, karena syarat ini di luar sholat. Kita bicarakan soal 3 ini, rukun, wajib, sunnah. Kenapa kita harus membicarakan 3 perkara ini? Rukun, wajib, dan sunnah. Nanti ada kaitan dengan sujud sahwi masalahnya. Jadi 3 perkara ini juga masuk dalam pembicaraan sujud sahwi. Yang pertama, adapun rukun solat itu kan berdasarkan kebanyakan para ulama mengatakan ada 14. Jadi rukun solat itu ada 14. Dan harusnya orang yang solat paham dan harus hafal kan rukun solat itu, supaya nanti bisa dibedakan mana rukun, mana wajib. Karena begini ya, kenapa kita harus tahu rukun-rukun solat? Karena rukun solat ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau orang meninggalkan rukun, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Itulah kenapa kita harus tahu rukun. Karena kalau orang sampai meninggalkan rukun solat, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Dan rukun itu tidak bisa gugur dengan lupa, dengan tidak sengaja, ataupun dengan sengaja, atau dengan kejahilan. Tidak bisa gugur. Orang meninggalkan rukun itu tidak bisa gugur karena lupa. Pamannya antum sholat, tidak baca Fatihah, kemudian antum salam, anak ingatkan, antum tidak baca Fatihah tadi, lupa. Nah, nggak apa-apa lah, tadi kan lupa. Oh, tidak bisa, ulangi sholatnya, karena tidak bisa gugur dengan lupa. Meninggalkan rukun tidak bisa gugur dengan lupa. Ataupun karena ketidaktahuan. Anak antum tadi sholatku nggak ada rukunnya. Anak tidak tahu hukumnya. Nggak apa-apa lah. Tidak bisa. Ulangi sholatnya. Dia tidak bisa gugur dengan lupa, ataupun karena jahil, ataupun ketidaksengajaan, ataupun karena sengaja. Meninggalkan rukun itu batal. Nggak ada cerita. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi juga. Ya, makanya kenapa saya katakan harus paham rukun ini. Sebab takut diantara kita yang meninggalkan rukun karena mungkin dia lupa, ataupun ketidaksengajaan, atau karena kejahilan, atau karena disengaja, dia tidak tahu hukumnya, bahwa itu membatalkan sholat dan harus mengulang sholat, kan begitu. Itulah pentingnya mengenal rukun. Dan yang terkait dengan hukum sujud sahwi ini lah, rukun ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Batal, selesai, diulang. Jadi kalau seandainya meninggalkan rukun secara sengaja, sudah nggak ada cerita, batal sholatnya, ulang. Tapi kalau seandainya meninggalkannya karena lupa, meninggalkan rukun karena lupa, pun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tetapi dia harus mendatangkan rukun yang ditinggalkannya. Terus mengganti itu. Pamannya dia itu meninggalkan sujud, harus diganti sujudnya.
Baru kemudian setelah itu sujud sahwi. Sujud sahwi itu hanya sekedar untuk menghina setan saja. Nah, ini kenapa harus paham 14 rukun ini. Pertama, al-qiyam, berdiri. Berdiri dalam salat wajib itu rukun, tidak boleh tinggalkan. Kalau sanggup berdiri, tidak berdiri, batal salatnya. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram bukan angkat tangan, tapi ucapan Allahu Akbar. Bukan begini. Ini bukan takbiratul ihram ngangkat tangan. Ini sunnah. Walaupun antum nggak ngangkat pun sah salatnya. Tapi ucapan Allahu Akbar jangan ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, bacaan qiraatul Quran, bacaan qiraatul Fatihah. Membaca Fatihah. Terus orang kalau nggak baca Fatihah dalam salat, tidak sah salatnya. Lupa Ustaz, tidak sah salatnya. Mau lupa mau nggak tahu, tetap batal salatnya kalau nggak dibaca. Ya. Kemudian yang keempat, ruku. Rukun. Kemudian yang kelima, bangkit daripada ruku. Kemudian yang keenam, sujud dengan 7 anggota sujud. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, dahi dan hidung. Harus nempel di bumi. Kalau sujud kakinya ke atas, nggak sah sujud. Harus nempel semuanya. Karena itu rukun. Kemudian bangkit dari sujud. Yang nomor 7. Yang nomor 8, kemudian duduk di antara 2 sujud. Itu rukun. Kemudian tumakninah pada semua rukun. Maksud tumakninah jangan tergesa-gesa. Ya, alon-alon bahasanya. Kemudian yang nomor 10, tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal bukan rukun, dia wajib. Kemudian yang nomor 11, al-julus li tasyahudil akhir. Duduk ketika tasyahud akhir. Kalau yang apa bedanya tasyahud akhir dengan duduk tasyahud akhir? Kalau tasyahud akhir itu bacaan dari at-tahiyat sampai syahadat. Itu namanya tasyahud. Ya, kalau disebut tasyahud artinya bacaan dari at-tahiyat sampai syahadat. Itu tasyahud. Kalau disebut tasyahud akhir maksudnya membaca tahiyat dengan syahadat. Baca kemudian sholawat kan gitu ya. Tapi kalau duduk ya duduknya tuh dua-duanya rukun. Baik baca at-tahiyat sampai syahadatnya atau duduknya sendiri adalah rukun. Yang nomor 10. Nomor 11, nomor 12, as-salatu ala nabi, salawat. Allahumma shalli ala Muhammad, salat Ibrahimiyah dalam tasyahud akhir ya. Bukan dalam tasyahud awal, tasyahud akhir. Itu rukun. Kemudian tartib, harus tartib salat itu. Mulai dari takbiratul ihram, kemudian berdiri baca Fatihah dan begitu seterusnya. Jangan takbiratul ihram langsung sujud bangkit lagi. Itu tidak tartib namanya. Tartib itu rukun, termasuk 2 salam ketika selesai sholat. 2 salam itu bukan nengokan wajah. Maksudnya salam itu ucapan assalamualaikum. Walaupun antum nggak gini-gini pun sah-sah saja. Antum diam saja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah nggak apa-apa. Karena nengok ke kiri kanan ini sunnah hukumnya. Maksudnya gitu ya, itu yang rukun. Lah antum harus tahu nih, ini 14 rukun. Ini 14 rukun kalau ditinggalkan secara sengaja batal sholat. Dan tidak bisa gugur karena lupa. Lupa saya tidak bisa. Tinggalkan rukun karena lupa, tetap batal. Tidak tahu Ustaz, tetap batal. Tidak sengaja Ustaz, tetap batal. Nah gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau dalam posisi sholat kemudian dia meninggalkan rukun, maka dia harus mendatangkan rukun yang ditinggalkannya baru sujud sahwi. Sujud sahwi itu bukan untuk mengganti rukunnya, tapi untuk menghina setannya. Karena mungkin setan datang melupakan kita, akhirnya lupa rukun gitu maksudnya. Sampai di sini paham? Baik. Ini kalau cerita rukun. Adapun wajib ini ada 8. Ini yang terkait dengan sujud sahwi. Kalau rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, kalau wajib bisa diganti dengan sujud sahwi tanpa harus mendatangkan yang ditinggalkan. Contoh, antum lupa tidak tasyahud awal, langsung bangkit ke rakaat ketiga. Setelah rakaat ketiga, harusnya saya tadi duduk tadi tasyahud awal kan? Nah, maka karena antum meninggalkan tasyahud awal itu punya wajib, dan wajib itu tidak harus mendatangkan kalau ditinggalkan, cukup sujud sahwi.
Berarti dari 3 hukum, rukun, wajib, sunnah, yang terkait sujud sahwi itu yang wajib. Ya, yang wajib ya. Mana-mana antum meninggalkan wajib, tidak perlu datangkan lagi yang ditinggalkan, cukup ganti dengan sujud sahwi saja. Karena yang wajib inilah pembahasan kita sebenarnya. Kapan itu? Dan itu ada di 8 tempat. Pertama, ya, semua takbir selain takbiratul ihram. Maksudnya ucapan takbir gitu ya. Allahu Akbar. Ketika meruku Allahu Akbar. Bangkit dari ruku Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Ketika kemudian antum lupa mamanya baca takbir mamanya, langsung main sujud saja. Mamanya dari berdiri main sujud saja. Subhanallah. Tadi anda belum takbir, belum ucapan Allahu Akbar itu maksudnya kan. Nggak usah didatangkan, terakhir saja nanti sujud sahwi. Yang kedua, ucapan Subhana Rabbiyal Azim dalam ruku. Antum ruku Allahu Akbar, entah ngelamun apa, nggak kebaca pula Subhana Rabbiyal A'la. Langsung kemudian i'tidal. Oh iya, anda belum tadi baca Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Nggak usah didatangkan lagi. Terakhir sholat sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, lupa membaca Sami Allahu liman hamidah, sujud sahwi. Kemudian lupa membaca Rabbana walakal hamd, sujud sahwi. Kemudian lupa membaca Subhana Rabbiyal A'la dalam sujud. Ini yang kelima, sujud sahwi. Kemudian antum lupa membaca Rabbighfirli, bacaan di antara 2 sujud. Lupa apa ya, tadi saya nggak baca, sujud sahwi. Kemudian antum lupa tasyahud awal, tadi langsung bangkit ke rakaat ketiga, tinggal sujud sahwi saja. Atau antum lupa duduk di tasyahud awal. Maksudnya tasyahud awal itu bacaan dari tahiyat sampai syahadat, antum lupa nggak baca, sujud sahwi. Atau antum lupa duduk tadi, langsung bangkit, sujud sahwi. Ini 8 perkara antum kalau lupa sujud sahwi. Kalau enggak meninggal, kalau antum enggak melakukannya, berarti harus sujud sahwi. 1, takbir selain takbiratul ihram. Yang kedua, ucapan Subhana Rabbiyal Azim dalam ruku. Yang ketiga, ucapan Sami Allahu liman hamidah bangkit dari ruku. Kemudian ucapan Rabbana walakal hamd setelah bangkit dari ruku ketika i'tidal. Kemudian ucapan Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud. Kemudian yang 6, ucapan Rabbighfirli, ucapan di antara 2 sujud. Kemudian tasyahud awal, ucapan at-tahiyatu lillah sampai asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang nomor 8, duduk, lupa duduk ketika tasyahud awal. Ini 8 perkara kalau sampai kita tinggalkan, tidak harus mendatangkan, tetapi cukup diganti dengan sujud sahwi. Tetapi kalau ditinggalkan secara sengaja, tetap sujud sahwi. Apa namanya? Tetap batal sholatnya. Kewajiban itu kalau ditinggalkan sengaja, antum tidak baca Subhan Rabbiyal A'la, batal sholatnya. Sengaja antum tidak membaca Subhan Rabbiyal Azim, batal sholatnya. Sengaja antum meninggalkan at-tahiyatu lillah, batal sholatnya. Sengaja antum tidak membaca Rabbana walakal, batal sholatnya. Ingat ya, kewajiban ini kalau sengaja ditinggalkan batal sholatnya, tapi kalau lupa ditinggalkan ganti sujud sahwi. Paham ya? Kalau rukun sengaja ditinggalkan batal sholatnya. Kalau lupa tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, nggak bisa, harus mendatangkan rukun yang ditinggalkannya baru sujud sahwi. Paham sampai di sini rinciannya? Baik, ini saya mempermudah saja biar antum paham, sistematis saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sunnah, ini kan yang wajib nih. Kita sekarang pembahasannya ke yang sunnah. Sunnah ini ikhwatu fiddin lebih banyak dibandingkan rukun dan wajib. Karena sunnah terbagi 2 dalam sholat itu. Ada namanya sunnah kauliyah, sunnah ucapan. Ada namanya sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Seperti apa sunnah ucapan? Pertama, baca Quran. Setelah baca Fatihah kan ada baca Quran tuh, taqulhu, tatabat, itu sunnah. Kalaupun tidak dibaca nggak masalah.
Kalau dibaca dapat pahala lah kan gitu. Maksudnya kalau tidak dibaca sah sholatnya. Tapi kalau dibaca lebih sempurna lagi sholatnya. Kemudian yang kedua, doa. Tambahan doa dalam tasbih ketika ruku. Yang wajibkan satu kali saja, subhana rabbiyal azim, itu wajib. Tapi kalau nambah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal, tambahan kedua, ketiga, keempat itulah sunnah hukumnya. Kemudian yang ketiga, ucapan Rabbana walakal hamdil us-samawati yang panjang itu, panjang kali, yang biasa Rasul kadang ucapkan, itu sunnah saja. Yang wajib itu cukup Rabbana walakal hamd itu saja. Kalau ada tambahan lafadznya doa-doa yang lain berarti sunnah. Kemudian juga tasbih dalam sujud subhan rabbil a'la ditambah 2-3 kali, itu tambahan, itu sunnah. Kemudian doa setelah 2 tasyahud, tasyahud akhir kan ada doa perlindungan dari 4 perkara, atau doa sesuka kita sebelum salam, itu sunnah saja. Atau doa ketika sujud itu sunnah. Maksudnya setelah membaca subhan rabbiyal a'la kita berdoa, itu sunnah. Ya, tidak masuk rukun, tidak masuk wajib. Ya. Termasuk juga zikir doa setelah salam, itu semua sunnah. Yang nggak ada kaitan dengan rukun dengan wajib. Ini kalau bicara soal sunnah qauliyah. Ada sunnah fi'liyah. Seperti umpamanya mengisyaratkan ketika tasyahud. Kan kita telunjuk mengisyaratkan ini. Nah, isyarat tunjuk ini sunnah saja. Seandainya antum gini pun sah sholatnya, kan sunnah ini. Ya, tapi rukun sunnah jangan ditinggalkan. Atau umpamanya duduk setelah sujud yang kedua, duduk setelah sujud yang kedua, mau bangkit ke atas itu kan, duduk istirahat ya. Nah, naik lagi. Itu sunnah. Seandainya antum dari sujud langsung ke atas pun ada masalah. Ya sunnah saja, ya kan. Kemudian juga an-nuzul ila sujud alal yadaini qabla rukbataini. Ketika antum merobohkan dari atas hendak sujud, kemudian tangan dulu sebelum lutut. Sunnah saja. Mau lutut dulu boleh, mau tangan dulu boleh, tidak ada masalah. Ya. Kemudian meletakkan tangan di sini. Sunnah. Atau iltifat, assalamualaikum, maksudnya gerakan kepalanya ini sunnah saja. Yang penting assalamualaikumnya itu yang rukun. Ya, tapi kalau gerakan begini, seandainya antum assalamualaikum, sah. Tapi kan menyelisih sunnah gitu maksudnya. Tapi kan yang penting antum ucapkan salamnya itu rukunnya aja yang penting. Ya. Itulah sebenarnya kalau kita tahu mana sunnah, mana wajib. Jadi kita bisa mana yang harus diseriusi ketika sholat. Jangan orang dalam sunnah serius kali. Ini tangan dulu tuh, lutut dulu. Ini aja dipikirin. Ketika bagian di rukun-rukunnya yang harusnya tumakninah di situ malah tidak tahu. Coba kan, baca Fatihah asal-asalan ketika surat baguslah. Fatihah itu yang harus diperbaiki, surat itu sunnah saja. Nah, itulah kenapa pentingnya tahu rukun, tahu wajib, tahu sunnah itu, supaya mana yang antum harus perhatikan duluan di situ. Termasuk juga dalam sujud sahwi ini. Jadi kita tahu mana yang bisa ditempel dengan sujud sahwi, mana yang tidak bisa ditempel kan. Oh, kalau rukun, meninggalkan rukun tidak bisa ditempel. Datangkan rukun itu baru sujud sahwi. Oh, ini wajib, tidak perlu datangkan, cukup sujud sahwi saja. Gitu ya. Ini sunnah. Kalau sunnah ya sesuai sunnahnya. Kalau memang kata Syekh Utsaimin, kalau sunnah-sunnah yang biasa dilakukan, kalau sujud sahwi ya nggak apa-apa, sunnah saja. Kalaupun tidak, nggak ada masalah. Itu maksudnya ya. Jadi ini globalnya hukum sujud sahwi sebenarnya seperti itu.